Secara relasi diplomatik maupun emosional, gak sedikit yang heran kalau tahu Irlandia sama Palestina pernah punya hubungan yang spesial. Tapi belakangan, Irlandia menjelma menjadi salah satu negara di Eropa yang paling mendukung kemerdekaan Palestina. Gak banyak yang tahu kalau selama ini Irlandia emang punya julukan sebagai negara barat paling pro-Palestina. Hal itu secara nggak langsung juga bikin hubungan Irlandia dan Israel jadi salah satu yang paling renggang dibanding negara-negara Eropa lainnya. Ditelisik dari jauh, ternyata bukan persoalan ras atau agama, tapi emang kedua belah pihak pernah punya pengalaman penindasan yang sama. Sedikit mengulik masa lalu, tepatnya di tahun 1980 silam, Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, menilai kebijakan Irlandia mengenai dukungan pada PLO alias Organisasi Pembebasan Palestina bisa menghancurkan Israel. Ya gimana enggak, menjadi negara pertama yang mengakui PLO, kan kita udah tahu sendiri kan kalau Irlandia pernah trauma saat berada dalam jajahan sama Inggris. Ya semacam senasib sepenanggungan lah. Gak berhenti sampai di situ, konsistensi Irlandia ada di pihak Palestina juga dibuktikan sejak bertahun-tahun lalu. Nyatanya, akhir 1970-an hingga 2000, pemerintah Irlandia memberikan dukungan moral maupun bantuan langsung untuk Palestina. Gak hanya itu, mereka punya fokus juga pada sektor pendidikan karena pengen anak-anak Palestina bisa memaksimalkan potensi diri mereka. Laporan dari Kementerian Irlandia pada level nasional, mereka udah menyumbang dana sebesar 90 juta pound sterling selama 1 dekade, dimulai dari tahun 2000 sampai 2010, yang diperuntukkan pada sektor pembangunan dan kebutuhan warga Palestina. Selain itu, pemerintah Irlandia menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal dan sampai mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk lembaga pemerhati hak asasi manusia di Ramallah. Di luar lembaga pemerintahan, berbagai LSM Irlandia terus memberi dukungan publik dalam aksi-aksi nyata. Buktinya, Irlandia punya reputasi negara dengan cabang kampanye solidaritas Palestina atau Palestine Solidarity Campaign paling terorganisir dan aktif di dalamnya. Nih, pada Juni 2010 ya ada percobaan yang dilakukan secara berulang untuk masuk ke Gaza oleh kapal-kapal kemanusiaan Irlandia. Ada kapal MV Rachel Corrie yang berlayar dari Irlandia ke Gaza. Tapi sayangnya misi mereka itu nggak berhasil. Pasalnya mereka ditangkap Angkatan Laut Israel saat sebelum sampai di pelabuhan. Berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, di sebelah timur ada Laut Irlandia yang terhubung dengan samudra lewat Selat St. George dan Laut Celtic. Well, gak cuma punya arsitektur kota yang megah seperti di Dublin, Cork, Galway, Limerick, dan Waterford, ternyata di pesisir baratnya itu terdapat gunung kecil, bukit, dan tebing yang melewati berbagai sungai. Salah satunya adalah Sungai Shannon. Iklim di Irlandia adalah sedang dan dipengaruhi oleh arus Atlantik Utara. Beberapa daerah di Irlandia mendapatkan 275 hari dengan hujan dalam setahun. Dengan luas yang mencakup 70.273 km persegi, jumlah penduduk Irlandia yang tersebar sebesar 4.761.865 jiwa. Data sensus 2016 ini sebanyak 78,31% populasi menunjukkan kalau Irlandia tetap menjadi negara Katolik Roma yang dominan. Data lainnya ada kenaikan yang signifikan dari mereka yang tak menganut agama, yang sebelumnya berada pada persentase 73,6%, yang jumlahnya 269.800 menjadi 468.400. Kalau Katolik Roma menjadi yang dominan, Kristen Ortodoks menjadi keyakinan agama yang memiliki pertumbuhan pesat. Penganutnya di Irlandia tumbuh dari 45.200 pada tahun 2011 menjadi 65.200 pada tahun 2016, meningkat 37,5%. Irlandia juga termasuk negara yang ramah Muslim kok. Pasalnya, populasi Muslim juga meningkat menjadi 63.400 orang, meningkat sebesar 28,9%. Beda tipis nih dari Indonesia yang udah punya hak pilih di umur 17 tahun, di Irlandia semua warga negara berusia 18 tahun atau lebih udah punya hak dalam memilih dan memberikan suara pada pemilih. Republik Irlandia adalah demokrasi parlementer. Konstitusinya diundangkan pada tahun 1937 dan dapat diubah menjadi referendum. Kepala negara, presiden, dipilih langsung oleh publik.
dan Michael D. Higgins, Presiden Irlandia yang menjabat saat ini. Presiden ini memiliki masa jabatan 7 tahun dan memenuhi syarat untuk dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Presiden biasanya bertindak atas saran pemerintah, tetapi juga berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Negara dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Ngomongin sektor politik nih, tentu memiliki dampak yang sangat besar tentang bagaimana jalannya perekonomian di Irlandia. Salah satu permasalahan yang sepertinya gak akan habis ya, pengangguran. Pada Maret 2016 dilaporkan oleh CSO bahwa tingkat pengangguran menjadi 8,6%, turun dari tingkat pengangguran puncak sebesar 15,1% pada Februari 2012. Selain pengangguran migrasi bersih dari Irlandia antara tahun 2008 dan 2013, berjumlah 120.100 atau sekitar 2,6% dari total populasi menurut sensus Irlandia 2011. Sepertiga dari imigran berusia antara 15 dan 24 tahun. Kabar baiknya nih, pada November 2022 pengangguran turun kembali menjadi 4,4%. Ngomongin perekonomian Irlandia itu cukup bikin takjub ya. Karena Irlandia ini berada pada posisi ketiga ekonomi terbuka. Ya, indeks kebebasan ekonomi pada tahun 2022 dan menyabet peringkat pertama untuk aliran investasi asing langsung atau FDI bernilai tinggi. Untuk ukuran metrik PDB per kapita, Irlandia ada di posisi kelima dari 187 menurut IMF dan menempati posisi keempat dari 175 menurut Bank Dunia. Perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat adalah pendorong utama ekonomi Irlandia dalam dekade terakhir, memperkerjakan seperempat tenaga kerja sektor swasta dan mampu membayar 80% pajak bisnis yang ada di Irlandia. 14 dari 20 perusahaan teratas Irlandia adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Dan 80% perusahaan multinasional asing di Irlandia berasal dari Amerika. Irlandia mengadopsi mata uang euro pada tahun 2002 bersama dengan 11 negara anggota Uni Eropa lainnya. Setelah resesi hebat dan pecahnya gelembung properti Irlandia, negara ini secara resmi keluar dari resesi pada tahun 2010, dibantu oleh pertumbuhan ekspor dari perusahaan multinasional Amerika Serikat Irlandia. Namun, karena kenaikan biaya pinjaman publik merupakan jaminan pemerintah atas utang perbankan swasta, pemerintah Irlandia menerima program bantuan 85 miliar euro dari Uni Eropa, Dana Moneter Internasional IMF, dan pinjaman bilateral dari Britania Raya, Swedia, dan Denmark. Konstitusi Irlandia menjelaskan bahwa bahasa Irlandia merupakan bahasa nasional, tetapi tetap aja bahasa Inggris menjadi bahasa yang dominan digunakan oleh warganya. Selain bahasa Inggris dan sebagai hasil dari imigrasi masyarakat Polandia, bahasa Polandia merupakan bahasa yang paling banyak digunakan setelah bahasa Inggris. Dengan bahasa Irlandia sebagai bahasa ketiga yang paling banyak digunakan, Irlandia dipengaruhi oleh budaya Inggris dan Skotlandia. Selanjutnya, budaya Irlandia meskipun berbeda dalam banyak aspek, memiliki karakteristik yang sama dengan Anglosphere, Katolik Eropa, dan wilayah Celtic lainnya. Diaspora Irlandia, salah satu yang terbesar dan paling tersebar di dunia, telah berkontribusi pada globalisasi kultur Irlandia, menghasilkan banyak tokoh terkemuka dalam seni, musik, dan sains. Memulai hari di Irlandia itu mesti dengan sarapan lengkap. Ada yang dipanggang, ada juga yang digoreng. Ada irisan daging, telur, sosis, puding putih dan hitam, ada tomat goreng. Wow. Dasar makanan Irlandia secara tradisional ada pada daging dan produk susu, ditambah dengan sayuran dan seafoodnya. Yang terpopuler nih ada box tea, colcannon, codel, stew, dan bacon serta kubis. Yang namanya makanan populer itu harusnya disediain di perayaan hari besar kan? Nah, Ceilidh, pertemuan musik tradisional, adalah pertemuan ekspresi abadi kehidupan sosial Irlandia yang memiliki rekan-rekan dalam budaya Celtic lainnya. Selain agenda pertemuan, ada juga pameran perekrutan, pertunjukan ternak, dan festival lainnya. Berbagai jenis makanan tradisional seperti roti soda, daging kornet, dan colcannon atau rebusan kentang dan kubis biasanya menampilkan bir dan whisky yang diproduksi secara lokal. Anyway, Irlandia ini menjadi rumah bagi bir, whisky, dan minuman beralkohol terbaik di dunia yang mengiringi musik yang hidup dan bersosialisasi yang tampaknya datang secara alami ke Irlandia dan mereka yang berkunjung. Musik tradisional Irlandia menggunakan instrumen buatan lokal seperti biola, fluit hitam, dan pipa uilleann atau bagpipe Irlandia.